Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing today? I hope you are in a fine and good and healthy conditions because we are going to continue our lessons in English subject. Our topic today is conditional sentences. This is one of my most favorite topic. Why? Because in this topic you can imagine anything you want. Okay. This topic is just talk about imaginations, I think. Okay. But not all kinds of imaginations because there is one kinds of conditional sentence that talk about a fact. Okay. Conditional sentence. There are four types or four kinds of conditional sentence, but today we are not talk about all of them. I just want to introduce you today about conditional sentence. So this lessons today just for introductions about conditional sentences. Okay. At first, conditional sentence has four types. The first is zero, first type, second type, and third conditional type. Jadi ada 4 tipe dari conditional sentence. Yang pertama tipe zero, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Apa aja mereka? Hari ini kita akan berkenalan dengan mereka satu persatu. Okay. Before we come to every single types of conditional sentence, I would like to tell you about the characteristic of conditional sentence ya. Jadi karakteristik atau ciri conditional sentence dulu. Yang pertama, they are used to express that the action in the main or result clause can or could only take place if a condition is fulfilled. Oke. Jadi conditional sentence itu disebut juga kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Biasanya ada 2 kalimat dalam conditional sentence. 2 kalimat yang digabung jadi satu. Yang pertama, yang satu itu main clause atau result clause. Yang kedua itu if condition. Main clause itu bisa terjadi jika conditionnya terpenuhi. Jadi main clause itu bisa tercapai jika syaratnya terpenuhi. Oke, jadi ada 2 kalimat. Kalimat yang utama itu bisa tercapai jika pengandaiannya terpenuhi. Okay. What we express in the main or result depends or is conditional on what we express in the if condition. Okay. Jadi ini yang namanya main clause nih ya. Ini main clause-nya bisa terpenuhi jika condition-nya tercapai. Pokoknya kalau kondisinya itu terwujud, maka main clause-nya juga pasti terjadi. If it gets colder tonight, I'll turn on the heating. Kalau nanti malam lebih dingin, saya akan menyalakan pemanas. Jadi menyalakan pemanas ini bisa terjadi kalau nanti malam dingin. Oke, ini yang namanya kalimat bersyarat. Yang main clause bisa tercapai kalau kondisinya terwujud. Oke, itu ya. We can usually change the order of clause. Dan clause-nya ini, penulisannya ini, nggak selalu seperti ini. Main clause nggak selalu di kalimat kedua, dan condition nggak selalu di kalimat pertama. Mereka bisa diubah, dibolak-balik. Kalimatnya bisa diubah, dibolak-balik susunannya, dan artinya nggak berubah. Contohnya kayak gini, we can say, I'll help you if you want. I'll help you if you want. Saya akan membantumu jika kamu mau. Kalau kamu mau, saya akan membantumu. I'll help you if you want. Atau dibalik juga, if you want, I'll help you. Sama aja. Maknanya nggak berubah. Oke. Yang berubah hanya cara menulisnya. Kalau dimulai dengan if condition clause, maka dikasih koma. If he catch the fast train, koma, he'll get here early. Oke ya. Kalau dimulai sama main clause, komanya nggak dipakai. He'll get here early
if he catch the fast train. Oke, seperti itu ya. Jadi conditional sentence punya 4 ciri. Yang pertama, dia kalimat bersyarat. Tujuannya tercapai kalau syaratnya terpenuhi. Nih ya. Dan dia bisa dibolak-balik. Terserah mau nulisnya if kondisinya dulu atau main resultnya. Atau main atau result clause-nya. Dia nggak akan mengubah makna. Oke, ini yang bisa dibilang zero conditional. Ini kondisi yang pertama. Zero conditional, meskipun mereka kalimat pengandaian, tapi nggak semuanya seandai-andai. Salah satunya ini zero conditional, ini kalimat yang menyatakan atau untuk mengungkapkan general truths. General truths itu fakta umum. Kalimat bersyarat yang menyatakan fakta umum. If babies are angry, they cry. Oke, ini fakta. If babies are angry, they cry. Karena bayi itu nggak bisa ngomong, maka dia menangis. Snakes bite if they are scared. Oke. Ular menggigit hanya jika mereka takut. Fakta umum. Atau gini, jika saya menjatuhkan telur dari lantai 10, maka dia hancur. Atau jika saya menjatuhkan telur, maka dia hancur. Oke, telur yang belum direbus ya. Kalau direbus ya nggak hancur juga. Jadi telur yang belum direbus, jika saya jatuhkan, maka dia hancur. Itu fakta. Jika saya terkena air, maka saya basah. Itu fakta. If you touch a fire, you get burned. Jika kamu memegang api, kamu terbakar. Itu fakta. Jadi zero conditional itu untuk mengungkapkan fakta. Fakta umum yang ada di masyarakat. Oke ya. Ini you get burned terjadi kalau if you touch a fire terpenuhi. Yang kedua, first conditional sentence, atau Mister bisa bilang juga ini sebagai kalimat impian ya, cita-cita. Karena kita membayangkannya sekarang, nanti kejadiannya di masa yang akan datang. Sometimes called the future conditional. The future's conditional. Kenapa future conditional? Karena main resultnya terjadi nanti di waktu yang akan datang. Oke nih. If it gets colder tonight, I'll turn on the heatings. Dia ini ngomongnya sekarang nih ya. Sekarang nih masih pagi ya. Pagi atau siang kalian nonton videonya ya. Kalau nanti malam itu dingin, saya akan menyalakan pemanas. Kapan menyalakan pemanasnya? Nanti malam. Gitu ya. Masih mungkin terjadi kalau nanti malam dingin. If I see Toby, I'll tell him about the party. If I see Toby, I'll tell him about the party. Kalau saya ketemu Toby, saya akan memberitahunya tentang pesta, tentang sebuah pesta. Kalau ketemu, kapan ketemunya nanti di masa yang akan datang? Kalau ketemu Toby, sekarang belum, gitu ya. Jadi ini first conditional, Mister bisa bilang juga sebagai dream, impian, karena masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, second conditional sentence. Second conditional, ini regret. Mister bisa persempit sebagai regret. Kenapa regret? Penyesalan. Kenapa penyesalan? Karena itu sudah terjadi, main clause-nya itu sudah terjadi sekarang. Jadi kalau sudah terjadi sekarang kan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kondisinya, syaratnya itu harusnya terjadi di masa lampau. Karena syaratnya terjadi di masa lampau, masa lalu, dan mainnya itu terjadi sekarang, ya sudah nggak bisa kita apa-apain lagi. If I won the lottery, I will buy a very big house. Dia ini udah menyesal mungkin ya, karena di masa lalu dia nggak berbuat apa-apa, maka sekarang juga ya hasilnya seperti itu. If I won the lottery, I will buy a very big house. Jika saya menang undian, saya akan membeli sebuah rumah. Oke, ini satu lagi ciri utamanya kenapa second conditional ini nggak bisa terjadi sekarang, karena dia sudah past tense. Kalau sudah past tense, ya sudah lampau, sudah lewat, gitu ya. Sedangkan di sini bentuknya adalah past future. Would buy. If I had his number, I would call him.
If I had his number, I will call him. Faktanya adalah I don't his number now. Faktanya saya nggak punya nomornya sekarang. Jadi nggak mungkin saya bisa menghubungi dia. Makanya kalau dulu saya punya gitu loh. Tapi faktanya dulu dia nggak punya dan sekarang nggak mungkin bisa menghubungi dia. Tipe yang terakhir ini this is really imagination. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa terjadi. Nggak mungkin bisa terjadi. Oke, ya. Dia bentuknya past perfect, bertolak belakang sama fakta. It's talk about the past. It's used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of the situation. Jadi hanya membayangkan resultnya aja. To imagine the result of these situations. Kayak gini. If she had studied, she would have passed the exam. If she had studied, she would pass the exams. But we really know she didn't study. And so, she didn't pass. Tapi kita ini benar-benar tahu kalau dia itu nggak belajar. Dan dia ya nggak mungkin lulus. Gitu. Jadi dia nggak lulus. Gitu ya. Jadi third conditional ini hanya untuk menggambarkan atau menghayalkan sebuah kondisi atau result yang terjadi. Tapi dia bentuknya lampau. Kenapa? Karena pasangannya itu past perfect sama past future perfect. Jadi udah nggak mungkin terjadi. Oke. Hari ini today I just introduce you to conditional sentence. Untuk penjelasan per tema itu akan Mr. jelaskan di meeting selanjutnya atau hari Kamis nanti ya. Thank you for your time and attention. I hope you enjoy my lessons and can get the point of my explanations. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.